Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Meliana Damayanti dalam mata kuliah Hukum Internasional. Kali ini kita akan bahas tentang penyelesaian sengketa internasional. Baik, seperti biasa saya persilahkan teman-teman untuk berdoa di posisinya masing-masing dan kita mulai materi ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan bahas 4 hal yang penting dalam hukum internasional, yaitu pembagian jenis perkara, perkara perdata internasional, perkara ekonomi dan perbankan internasional, dan perkara pidana internasional. Jadi nanti pas saya minta teman-teman untuk menganalisa kasus, maka gunakanlah aturan-aturan yang bersifat internasional gitu ya, kayak Statuta Roma, kemudian konvensi gitu ya, sebagai tambahan bahwa teman-teman tuh paham, bukan analisa yang analisa biasa yang kita dari pendapat kita tapi tanpa dukungan peraturan gitu ya. Jadi teman-teman untuk latihan di semester ke depan itu akan banyak sekali analisa-analisa yang harus teman-teman pakai gitu ya, analisa-analisa yang harus teman-teman jawab gitu ya. Nah, mulai sekarang itu latihan untuk bisa menjawab permasalahan dengan menggunakan dasar hukum yang ada. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, ini saya gambarkan dulu gitu ya, pembagian jenis perkara menurut hukum internasional. Jadi kalau dalam perkara internasional itu ada perkara perdata dan juga ada perkara pidana. Perkara perdata itu terkait hukum-hukum perdata pada umumnya, misalnya perkawinan, kemudian tentang harta gitu ya, tentang perselisihan perselisihan harta benda dan sebagainya gitu ya. Perkawinan sesama jenis. Nah, ini masuk dalam hukum perdata internasional. Sementara dalam hukum ekonomi dan perbankan, karena dia butuh pergerakan yang lebih cepat gitu ya, artinya kalau mau disidangkan, sidangnya cepat gitu, nggak bisa tunggu sebulan, tunggu 2 bulan, nggak bisa, karena dia harus dinamis, segera gitu ya. Hukum yang harus segera mendapatkan jawaban dan keputusan. Kemudian hukum perkara pidana, pidana biasa ataupun hukum kejahatan perang, gitu ya. Jadi hukum pidana biasa misalnya terkait yang sedang ramai itu kan warga negara Amerika yang melakukan pedofilia, tetapi kemudian orang-orang ataupun ahli hukum Indonesia menyatakan itu bukan pedofilia, karena pedofilia itu kepada anak-anak yang statusnya masih anak-anak, sementara yang dilakukan adalah kepada remaja di usia 15 sampai dengan 19 gitu, yang artinya naruli seksualnya sudah ada gitu ya. Yang jadi mungkin nih anak memang dalam masa coba-coba gitu ya, jadi mereka melakukan seks anak gitu ya. Nah, ini kemudian menjadi telaah gitu ya, telaah kemudian gitu, karena orang ini juga dikejar oleh FBI Amerika di Nevada gitu ya. Nah, hukum perdata internasional pada pokoknya hukum internasional menghendaki agar The Hague Peace Conference pada tahun 1899 dan tahun 1907 The Convention of the Pacific Settlement on International Dispute tahun 1907 terdapat beberapa prinsip penyelesaian sengketa internasional, antara lain harus ada good faith, etikat baik. Kemudian prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Prinsip kebebasan memilih cara menyelesaikan sengketa. Jadi boleh dipilih, dia milih gitu ya. Nggak boleh dipaksakan harus dengan pengadilan, nggak gitu. Harus ada cara penyelesaian sengketa.
Kemudian prinsip kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan untuk menyelesaikan pokok atau objek sengketa. Prinsip sengketa pada pihak yang sengketa dan prinsip exhaust of local remainder gitu ya. Kesepakatan para pihak, kemudian juga terkait local remendernya. Kemudian prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan integrasi wilayah negara. Jadi kalau kasus yang tadi saya sebut tadi, dia akan diselesaikan dulu kasus yang di Indonesianya, baru bisa dikirim ke negara Amerika untuk diselesaikan kasus berikutnya gitu yang terkena ke dia. Contoh kasus, salah satu masalah dalam dunia perdagangan internasional adalah masalah praktik dumping yang merupakan sebuah kecurangan atau unfair dan menjadi hambatan lanjutnya arus perdagangan internasional, trade barrier, sehingga dapat merugikan perekonomian satu negara. Ya, nanti teman-teman boleh lihat dumping itu apa. Ya. Dumping secara umum merupakan praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasar internasional dengan harga yang kurang dari nilai yang wajar, dia lebih rendah gitu ya, dari harga di negerinya sendiri, atau dari harga jual kepada negara lain yang pada umumnya, sehingga merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing negara pengimpor. Jadi harganya dia bisa turun banget gitu ya, sehingga kan kalau harganya lebih murah dia bisa menguasai pasar karena secara umum gitu ya, orang akan membeli barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Singkatnya, dumping dapat mengakibatkan kerugian pada pihak tertentu dikarenakan terjadinya diskriminasi harga, di mana harga ekspor barang sejenis lebih murah atau lebih rendah daripada pasar domestik. Namun seringkali dumping ini dijadikan instrumen untuk melindungi kepentingan pihak tertentu yang merasa diuntungkan karena adanya dumping. Nah, anti-dumping ini sudah tercantum dalam kesepakatan GET gitu ya, General Agreement of Tariff and Trade tahun 1947, di mana ada perjanjian tambahan yang dibuat secara simultan yang disebut Code. Jadi Indonesia itu tidak hanya sebagai negara non-blok gitu ya, tetapi juga menjadi bagian negara ASEAN, AFTA, kemudian menjadi negara bagian PBB gitu ya. Nah, itu adalah upaya-upaya Indonesia untuk bisa menyepakati kesepakatan dari yang sudah dicanangkan di kawasan-kawasan tertentu ya. Nah, adapun kriteria dumping yang dilarang oleh WTO itu World Trade Organization adalah dumping oleh satu negara ya, harus ada tindakan dumping yang less than fair value. Tindakan yang masuk dilarang itu dumping yang dia harganya di bawah harga sewajarnya. Adanya barang sejenis yang diekspor dengan komoditi yang dirugikan. Harus ada kerugian material dari negara importer atau importir gitu ya. Adanya hubungan sebab akibat antara harga dumping dengan kerugian yang terjadi. Seandainya terjadi dumping yang less than fair value tetapi tidak menimbulkan kerugian, maka dumping tersebut tidak dilarang. Jadi kalau harganya masih wajar, ya. Jadi terkesan WTO ini ada double standar gitu ya. Dia nggak boleh kan, tapi satu lagi dilarang. Nah, itulah yang terjadi gitu. Tetapi yang harus digarisbawahi yang ini, less than fair value. Kemudian bagaimana dengan Korea Selatan dengan Indonesia? Korea Selatan ini salah satu contoh ya. Korea Selatan mengajukan petisi anti-dumping terhadap produk kertas Indonesia kepada Korean Trade Commission (KTC) pada 30 September 2002. Perusahaan yang dikarenakan tuduhan dumping adalah PT Indah Kiat Palm dan Paper Tbk, PT Pindo Dairy Palm dan Mills, kemudian PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Terbuka dan April Pine Paper Trade
PT Ltd. Pada tahun 2003, Korea Selatan memberlakukan bea masuk anti-dumping atas produk kertas Indonesia. Namun November 2003 mereka menurunkan bea masuk anti-dumping terhadap produk kertas Indonesia ke Korea Selatan. Tepat tahun 2003 tanggal 9 Mei mengenai bea masuk anti-dumping. Sementara dengan besaran untuk PT Pabrik Kertas Kimia sebesar 51,61%. Ya, ini bea masuknya gitu ya, untuk menghandle terkait dumping yang dilakukan oleh pihak Indonesia. Nah, kita masuk ke dalam materi berikutnya terkait hukum pidana internasional. Jadi saya mengupas sedikit saja gitu ya, karena nanti ini bahasannya akan lebih panjang kalau materi-materinya sudah lebih fokus. Ini baru pengantar ya. Hukum pidana internasional menurut Cherif Bassioni, hukum pidana internasional adalah produk konvergen dari dua hukum yang beda yang telah ditemukan dan dikembangkan sebagai pelengkap atau sama-sama dengan posisi yang sama. Kadangkala murni masuk ke hukum pidana internasional dan ada kalanya masuk hukum pidana nasional yang masuk dalam kategori pidana internasional. Jadi dia seperti irisan gitu ya. Hukum pidana internasional itu bisa memang sudah ditentukan oleh masyarakat internasional bahwa itu termasuk hukum pidana internasional. Tetapi ada juga yang dia masuk di hukum nasional dalam kategori hukum internasional. Hukum pidana internasional. Kemudian Edward M. Wise menyatakan bahwa kekuasaan mengadili dari pengadilan negara tertentu seperti adanya unsur asing. Ini nanti kita bahas juga di hukum perdata internasional terkait yurisdiksi. Mana pengadilan yang berwenang untuk mengadili kasus tersebut. Kemudian prinsip hukum publik internasional, kewajiban transformasi ke dalam hukum nasional. Keutuhan hukum pidana internasional adalah instrumen penegak hukum. Jadi yang penting adalah instrumen gitu ya, penegakan hukum. Bagaimana hukum itu bisa bergerak kalau instrumennya tidak siap. Nah, selama ini Indonesia masih dalam kategori ketinggalan instrumennya atau belum lengkap instrumennya. Jadi kayak misalnya tentang ini ya, COVID ini, kan kita belum siap semuanya terkait APD untuk tenaga kesehatan dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk kategori tadi kejahatan yang masuk dalam kejahatan internasional itu kita bisa lihat di Statuta Roma. Saat ini dapat dikatakan bahwa pengaturan kriminal gitu ya, Criminal Act yang paling komprehensif terdapat pada The Rome Statute of International Criminal Court atau Statuta Roma tahun 98 atau Statuta Pendirian dari ICC. Dalam pasal 7 ayat 1 Statuta Roma diatur mengenai jenis perbuatan yang masuk dalam kualifikasi Criminal Act gitu ya, maksudnya kejahatan humanity terhadap kemanusiaan. Berarti salah satu perbuatan berikut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang luas dan sistematik yang ditujukan pada satu kelompok penduduk sipil dengan mengetahui adanya tindakan berikut ini. Misalnya pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, dan pemindahan paksa penduduk, pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan dasar hukum internasional. Kemudian ada lagi penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi. Nah, ini tadi ya terkait yang tersangka dari Amerika itu dianggap melakukan prostitusi online. Kemudian penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi atau satu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat. Penganiayaan terhadap satu kelompok yang dapat diidentifikasi atau dikolektivitas atas dasar
politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3 atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasar hukum internasional yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat itu dan setiap kejahatan yang berada dalam yurisdiksi mahkamah. Kemudian penghilangan paksa kejahatan apartheid, perbuatan tak manusiawi dengan sifat yang sama dan secara sengaja menyebabkan penderita luka berat, luka serius terhadap badan atau mental dan kesehatan fisiknya. Nah, pada pasal 7 ayat 2 Statuta Roma juga disebutkan beberapa hal yang masuk dalam kategori kejahatan internasional. Misalnya serangan yang terdiri dari tindakan sebagaimana disebut ayat 1 tadi terhadap penduduk sipil. Jadi orang-orang warga biasa itu kalau diserang ya nanti penyerangnya itu atau tentaranya itu masuk ini, melakukan kejahatan pidana internasional. Ya. Kemudian pemusnahan diartikan sebagai tindakan yang termasuk di dalam menerapkan kondisi tertentu yang mengancam kehidupan secara sengaja, menghambat akses terhadap obat-obatan gitu ya, yang diperkirakan dapat menghancurkan sebagian penduduk. Kemudian perbudakan dan juga pengusiran. Nah, penyiksaan diartikan juga secara paksa memberikan rasa sakit penderitaan gitu ya, yang muncul secara inherent dan insidental dari pengenaan saksi yang sah. Kemudian penghamilan paksa sebagai penyekapan secara tidak sah seorang perempuan yang dibuat hamil secara paksa dengan maksud mempengaruhi komposisi etnis satu populasi atau merupakan pelanggaran berat lainnya terhadap hukum internasional. Jadi misalnya di Myanmar itu terkait kasus Rohingya, gitu ya, ada beberapa kasus yang hampir mirip dengan ini, gitu ya, sehingga memang perlu dicermati, gitu ya, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Myanmar itu sudah mampu melindungi atau malah sebaliknya melakukan penghilangan etnis Rohingya. Kemudian penindasan diartikan penyanggahan keras dan sengaja terhadap hak-hak dasar dengan cara bertentangan dengan hukum internasional. Penghilangan secara paksa sebagai penangkapan, penahanan, penculikan terhadap seseorang atas wewenang dukungan persetujuan suatu negara. Jadi ada genosida, ada pembunuhan secara massal gitu ya. Nanti bisa teman-teman baca secara detail di Statuta Roma. Nah, bagaimana penegakan hukumnya gitu ya. Nah, ini ada pilihan-pilihan yang dilakukan oleh atau disediakan oleh masyarakat secara internasional, yaitu secara langsung melakukan pengadilan gitu ya di Mahkamah Militer Nuremberg, Jerman dan Tokyo. Kemudian Mahkamah Ad hoc Yugoslavia dan Rwanda. Yang tidak langsungnya Quasi International Court, artinya yang semi International Court. Kemudian National Court, pengadilan biasa dan pengadilan khusus. Kiranya itu saja yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Persiapkan diri untuk UAS kita besok dan semoga dimudahkan. Kita jumpa lagi di mata kuliah lainnya. Kalau belum jelas silahkan ajukan pertanyaan di forum diskusi kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.